Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini nama saya Abdi Rayhan Wibowo dengan NIM 5253151026 dengan prodi PIK kelas C 2025. Di video kali ini saya akan membuat cara merakit komputer secara virtual melalui Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan power supply. Power supply fungsinya untuk memberikan daya listrik kepada komponen-komponen yang ada di PC ini, supaya mereka bisa berjalan. Ibaratnya seperti jantung gitu. Oke, sekarang kita akan ke bagian motherboard. Kita akan masuk RAM atau memori sementara. Ya, pastikan. Oke, lalu kaitkan, lalu masukkan satu RAM lagi agar bisa menjadi dua channel dan membuat performa fisik kalian meningkat. Lalu kemudian kalian pasang prosesor atau CPU. Nah, CPU ini merupakan otak dari sebuah komponen, jadi di mana semua komponen itu dari ibaratkan si CPU ini itu otaknya gitu. Dia memproses semua data yang masuk dan yang keluar. Lalu kita pasang thermal paste supaya prosesnya tidak kepanasan. Lalu kita pasang kipas agar atau heatsink untuk membuang panas yang ada di CPU. Nah, selanjutnya kita akan memasang power, memasang kabel heatsink ini ke dalam pin yang 4 pin yang ada di motherboard ini. Lalu kita akan menaruh motherboard yang sudah dipasang RAM, heatsink, dan CPU di dalam casingnya. Pastikan dalam kondisi yang benar. Oke, lalu kita pasang bautnya agar kita mengencangkan dan tidak mudah terlepas dari casing. Lalu kita akan memasang adapter card, pertama NIC. NIC ini gunanya untuk kita bisa berhubung dengan internet melalui kabel LAN. Lalu kita pasang bautnya, lalu kita pasang wire NIC agar kita bisa terhubung dengan internet melalui jaringan dari kabel. Lalu pasang bautnya juga, lalu video adapter atau kita sebut VGA agar bisa menampilkan tampilan di monitor nanti. Kita pasang juga bautnya, oke. Lalu kita pasang internal drive, yaitu penyimpanan. Di sini ada hard disk, yaitu penyimpanan permanen, jadi walaupun komputer kalian tidak mati, jadi tetap akan ada gitu filenya. Berbeda dengan RAM yang bersifat sementara. Lalu kita pasang optical drive. Optical drive ini sama juga, tapi dia membutuhkan CD agar bisa membaca datanya. Sebuah piringan yang berbentuk donat yang ada bolongan di tengahnya. Lalu kita pasang floppy drive, yaitu dia seperti pita isinya gitu. Lalu kita pasang bautnya. Nah, oke. Lalu kita pasang internal kabel. Kita pasang dulu kabel, internal kabel yaitu kipas yang ada di dalam casing. Kita pasang. Gunanya untuk membuang panas gitu, biar komputernya tidak overheat dan tidak mengurangi performa komputer kalian. Lalu kita pasang power ini 4 pin, lalu kita pasang 24 pin untuk memberikan sumber listrik ke motherboardnya yang bisa dari usul. Lalu kita pasang kabel power ke dalam DVD-nya, lalu kita pasang kabel powernya ke dalam floppy, lalu kita pasang juga ke hard disknya, kabel power itu untuk memberikan daya listrik agar bisa bekerja. Oke, langsung kita pasang mata kabelnya. Fungsinya untuk bisa transfer file antara DVD dengan motherboard. Jadi bisa saling komunikasi gitu lah. Pastikan dalam kondisi yang benar. Oke, pas. Lalu kita pasang floppy itu agar bisa membaca data juga sama. Oke, kembali. Oke, lalu kita pasang juga kabel datanya ke dalam floppy disknya. Lalu kita pasang juga satu kabel agar bisa
berkomunikasi dengan CPU atau bisa transfer file. Jadi umumnya gitu, kabel data SATA gunanya buat itu guys. Oke, terbalik. Kalau sudah, kita akan memasang casingnya sebagai penutup. Kita akan pasang supaya terhindar dari debu atau dari hal lain yang tidak diinginkan. Lalu kita pasangkan bautnya. Nah, kemudian kita akan memasang kabel yang ada di luar komponen PC, yaitu kita akan memasang kabel monitor atau bisa juga kabel VGA sih. Pastikan ingat. Oke. Lalu kita akan memasang kabel keyboard agar keyboardnya bisa bekerja untuk input. Oke, lalu untuk juga, ya, ini merupakan tipe data apa kabel yang versi lama. Kalau versi sekarang kebanyakan dia memakai tipe USB, bahkan wireless juga. Lalu kita pasang USB atau Universal Serial Bus. Kita lihat versi USB itu ternyata USB tipe pertama, kalau tipe 1.0. Kalau kita pasang kabel Ethernet, jadi dengan tipe konektor RJ45 agar bisa terhubung dengan internet melalui kabel. Sedangkan wireless antenna ini supaya kita bisa terhubung dengan WiFi atau Bluetooth. Jadi kita pasang kabel power agar komputer kita bisa menerima arus listrik dan bisa menghidupkan komputer. Nah, semua komponen sudah terpasang dengan baik dan kita sudah bisa mengaplikasikan menjalankannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi cukup sekian saja video dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan video ini juga supaya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Abdi Rainbowo, izin pamit. Terima kasih.